Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita dapat bertemu lagi ya untuk bersama-sama kita itu menelaah, kita itu memperdalam apa yang menjadi ajaran dari Allah dan Rasul-Nya, yang tujuannya adalah agar kita semuanya itu hidupnya makin baik. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas terkait dengan niat. Jadi dalam sebuah hadis yang sudah sangat dikenal, karena hadis itu ada dalam Sahih Muslim dan ada dalam Sahih Bukhari juga. Itu dinyatakan demikian. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang artinya itu demikian ya. Langsung pada matan hadisnya saja. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul gitu ya. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini jadi Amirul Mukminin Abi Hafsin ya. Jadi Amirul Mukminin Abi Hafs itu mengatakan gitu, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Innama itu bukan sesungguhnya, tapi innama itu hanya saja. Hanya itu dalam bahasa Arab namanya adatul hasar. Adatul hasar itu untuk membatasi bahwa hanya saja setiap perbuatan itu dengan niatnya. Coba kita hayati ya. Jadi bisa dimaknai demikian bahwa semua perbuatan itu tergantung niat. Bisa juga dimaknai bahwa semua perbuatan itu ya harus dengan niat. Nah, bedanya apa? Yang pertama, bahwa setiap perbuatan tergantung niatnya itu, perbuatan itu akan dinilai baik, buruk, sedang, atau malah jelek. Itu tergantung niatnya. Contohnya demikian. Orang itu misalnya saja gitu ya, duduk di tepi jalan. Duduk di tepi jalan itu kalau niatnya dia itu melihat orang yang lewat, kemudian berkomentar, iki wong sing liwat iki aibnya demikian, orang yang lewat ini kok kayak gini dikatakan jelek-jeleknya. Niatnya itu untuk melihat orang yang lewat dan mengomentari kejelekannya, maka itu menjadi amal buruk. Kamu duduk di pinggir jalan itu buruk, berdosa. Tapi kalau kamu duduk di pinggir jalan itu niatnya kamu nunggu temanmu yang datang agar tidak tersesat. Yang teman kamu itu datang ke situ untuk meningkatkan pengetahuan tentang suatu hal yang akan kamu jelaskan, dan harus di pinggir jalan itu karena kamu harus menjelaskan tentang hal-hal yang ada di situ, maka itu kamu jadi pahala. Itu artinya semua perbuatan itu hakikatnya itu tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Kamu tidur itu bisa berdosa, bisa berpahala loh. Kalau kamu tidur niatnya saya istirahat, karena perintah Allah itu memang malam hari istirahat. Kamu rasa begadang barang, nanti tekan jam 10 kamu niat untuk tidur, itu bernilai ibadah. Karena istirahat biar besok bisa bekerja, biar belajar dengan baik. Tapi kalau tidur kamu itu, wah saya males ini, mau diisi pelajaran, saya tak pura-pura ngantuk dan saya tak mapan tidur ya. Nah itu tidur kamu itu maksiat. Sama-sama tidur, tapi niatnya beda. Kamu tahu kan dah? Itu beda begitu. Jadi kamu makan saja, makan itu kamu bisa bernilai ibadah. Kalau itu memang jatah makan kamu loh ya. Jatah makan kamu makan, bismillah, Allahumma barik lana dan sebagainya. Kamu makan agar menjadi gizi, agar menjadi kekuatan, menjadi tenaga untuk belajar, untuk bekerja, itu pahala. Tapi kalau kamu makan niatnya wis panganan tak entek ke kabeh biar teman saya enggak uman, loh itu kamu jadi dosa. Karena makan kamu itu sebenarnya untuk agar teman kamu enggak berkesempatan makan. Jadi
Kamu lihat, makan itu bisa berdosa, bisa berpahala, tidur bisa berdosa, berpahala, bahkan kamu nongkrong di pinggir jalan bisa dosa, bisa berpahala. Di zaman Nabi itu ada itu. Nabi melihat orang-orang yang duduk di pinggir jalan. Ternyata nongkrong itu bukan hanya sekarang. Nah ini sekolah-sekolah itu kalau kosong, terutama sekolah yang pinggir jalan loh, kelakuannya kebanyakan begitu. Pada jujur di pinggir jalan, lihat apa? Lihat orang yang lewat. Katanya cuci mata. Cuci mata kan membersihkan mata, padahal itu mengotori mata. Gimana nggak kotor? Kamu lihat yang semestinya nggak boleh dilihat. Nah, kalau itu menarik, kamu pelototi sampai hilang dari pandangan. Nah, kalau kemudian jelek, habis itu kamu komentari. Loh gitu kok cuci mata, itu ngotori mata. Kamu lihat pohon-pohon, lihat tumbuhan-tumbuhan di belakang ini, kamu matanya menjadi sehat, itu namanya kamu cuci mata. Perintah Allah kan suruh melihat fi khalqis samawati wal ardh, semua penciptaan langit dan bumi. Ingat enggak? Orang yang mau mengamati keseluruhannya, berpikir keseluruhannya namanya apa? Ulil albab, ya. Jadi kembali ke tadi ya. Jadi di zaman Rasulullah ada orang nongkrong-nongkrong, kemudian Rasulullah melarang, iyyakum wal julusa fi turuqat, wahai orang-orang yang duduk di pinggir jalan, janganlah kamu berbuat duduk di pinggir jalan itu. Oleh Nabi diingatkan, iyyakum wal julusa fi turuqat. Iyyakum itu mbok kamu jangan pada duduk-duduk di pinggir jalan itu. Tapi apa jawaban para sahabat itu? Malana budun innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Wahai Rasulullah, malana budun, kami mau nggak mau harus duduk di situ. Innama hiya majalisuna, karena tempat duduk kami ya hanya di situ itu. Natahaddatsu fiha, kami bisa berbincang-bincang sama saudara kami. Kami bisa bertukar pikiran itu di situ, nggak ada tempat lain. Jadi tujuannya itu di situ bukan nongkrong lihat orang yang lewat, tapi tujuannya untuk berbicara. Umpamanya di kampung itu kan ada ya orang duduk di pinggir jalan bicarakan pripun lenandur ini gimana tanamannya, gimana pertaniannya, gimana hasilnya, gimana pekerjaanmu. Tempat untuk tukar pikiran, natahaddatsu, kita berbincang-bincang itu hanya di situ. Maka oleh Rasul itu dibolehkan. Asal menghargai hak-hak jalan, nah gitu. Artinya nongkrong saja jadi boleh di zaman sahabat karena tujuannya itu. Nah itu menunjukkan satu poin pertama tadi ya. Nah, poin yang kedua, tadi kan saya menyampaikan innamal a'malu binniyat itu juga bisa bermakna hanya saja setiap perbuatan itu yang nggak ada pilihan lain kecuali dibersamai dengan niat. Bi itu dengan. Jadi innamal a'malu binniyat itu ya hanya saja setiap perbuatan itu dibolehkan kalau dibarengi dengan niat. Jadi perbuatan tanpa niat itu bukan perbuatan. Nah, maksudnya gini, kamu itu misalnya jalan-jalan ke depan ya, jalan ke depan ke jalan itu, jalan aspal di depan, kemudian balik lagi. Kamu ke sana itu ngapa? Mana kau Rahman ya? Man, kamu ngapa jalan ke sana? Enggak apa-apa ya Pak. Cuman gerakkan kaki sampai di situ. Enggak ada tujuan, enggak ada. Itu oleh Allah enggak dinilai perbuatan apa-apa. Tapi kalau kita ke sana ada niat, apa niatnya? Olahraga. Biar kita itu sehat, itu bernilai pahala. Jadi kalau kamu kelontang-kelantung nggak ada niat, nggak jelas itu kan ada. Kamu nyepeda ke arah barat kemana? Nggak tahu. Niat kamu apa yang nggak tahu lah. Oh, orang berbuat kok niat nggak tahu, tujuan nggak tahu. Itu nggak ada artinya perbuatan. Makanya kamu harus ke sana. Kenapa? Ya ini mau melihat perkembangan Pak. Ya, melihat perkembangan berbeda. Kamu melihat perkembangan. Perkembangan apa? Ya mungkin apa yang berubah di sana gitu ya. Jadi seperti itu.
Mas Yusuf ini sama, Mas Yusuf itu naik motor kemana, tujuannya apa? Nggak tahu ya Pak, cuman ngikutin roda motor saja gitu ya. Ngikutin roda motor, gayamen bensinnya kaya ratuku gitu ya. Itu nggak ada nilainya begitu itu. Maka kalau nggak ada niat itu nggak ada nilainya. Seperti binatang, kamu kan tahu kucing, sering megangi kucing itu, tahu ayam, tahu ikan di situ itu. Perbuatan kamu itu kalau nggak ada niat, nggak ada apa-apa, itu nggak ada artinya. Kayak ayam itu jalan ke sana kemari, teriak-teriak dan sebagainya. Jadi mutlak ya, kalau kamu berbuat itu harus dipikir apa tujuannya. Ini penting sekali loh. Jadi bedanya orang pintar sama enggak itu dalam niat saja sudah menentukan. Dalam niat saja bisa menentukan. Maka ada perkataan begini ya. Ada perkataan bijak dari salah seorang ulama itu, katanya naumul alim khairu min ibadatil jahil. Apa ini keras sekali artinya ya. Naumul alim, tidurnya orang berilmu. Tidure wong alim ya, wong alim wong pinter ya. Turune wong pinter, kuwi luwih apik mbang ibadahe wong bodoh. Lho kok masak Pak? Orang tidurnya orang pinter kok lebih bagus daripada ibadahnya orang bodoh, itu apa? Gini contohnya. Tadi saya contohkan, orang pinter itu mau tidur saja tahu biar tidurnya bernilai ibadah. Caranya gimana? Berdoa. Kalau perlu, kalau kamu sempat berwudu sebelum tidur. Kamu berdoa. Kalau bisa lagi kamu membujur ke utara. Kepalanya di utara. Kalau bisa lagi itu miring kanan, kalau bisa loh ya. Ya tapi tempat tidurmu kan terbatas. Jadi itu ya, ada yang harus membujur ke barat, ke timur dan sebagainya. Tapi kepala di utara, kayak orang meninggal itu kan sunnah Nabi. Nah, kemudian berdoa apa? Bismika. Nek kamu nganti rapal iya, keterlaluan ya. Jangan sampai keliru Allahumma barik lana. Jadi bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Jadi tidurnya orang yang berilmu itu, ya Nip ya, tidurnya orang yang berilmu itu sudah diawali dengan berwudu kalau memungkinkan. Ini namanya sunah-sunahnya ya. Kadang saya pun juga berat, kadang iya, kadang enggak gitu ya. Berwudu, kemudian berdoa, kemudian itu sudah membujur ke utara. Jadi kemudian tidur itu bernilai ibadah. Nah, itu tidurnya orang berilmu ya, tidurnya orang yang tahu aturan. Itu kok dikatakan lebih bagus dari ibadahnya orang bodoh, karena orang bodoh itu ada yang ibadah tanpa ilmu. Ibadah tanpa ilmu itu contohnya apa? Misalnya sholat duha di waktu asar. Raiso, kamu misalnya saja kamu itu beribadah nambah-nambahi karena nggak tahu. Jadi misalnya gini, dalam beribadah itu kita nggak boleh berimprovisasi nambah-nambah. Misalnya takbirnya gini ya, Allahu Akbar, harusnya gini toh. Kamu tambah misalnya Allahu Akbar gitu umpamanya gitu. Kamu kira itu nggak apa-apa karena bodoh. Sholatnya kamu malah dosa. Sholat malah kamu dosa. Baca Quran demikian juga. Karena tanpa ilmu baca Quran itu diselingi main-main, diselingi macam-macam. Guru sama temannya habis tertawa terbahak langsung baca. Selain lagi tertawa terbahak, malah menghina Al-Quran. Malah penghinaan terhadap Al-Quran. Jadi kembali ke tadi ya. Itu betul perkataan itu, bahwa tidurnya orang yang alim, orang yang berilmu itu lebih bagus daripada ibadahnya orang bodoh.